Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami, yakni yang pertama saya sendiri atas nama Nanda Lestari dengan NIM 215120098 dan Yunisa Meilani dengan NIM 21512000104 dan yang terakhir Muhammad Imam Zulkifli dengan NIM 21512000108. Langsung saja, pada video kali ini kami akan membahas tentang hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua. Berikut adalah pokok bahasan yang akan kami bahas pada video kali ini. Definisi hadis. Menurut bahasa, hadis berarti baru, dekat, dan berita. Menurut istilah, hadis adalah segala sesuatu pemberitaan yang disanadkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, sikap, atau sifat beliau. Selain istilah hadis, dikenal juga dengan istilah lainnya seperti sunnah, khobar, dan athar. Sunnah merupakan sesuatu yang dinukilkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takhrir, pengajaran, maupun segala perjalanan Nabi, baik setelah diutus menjadi Rasul atau sebelumnya. Adapun khobar sama dengan hadis, tapi biasanya digunakan untuk menyebut hadis yang disanadkan kepada sahabat Nabi. Dan sedangkan athar sama dengan hadis juga, namun hanya untuk digunakan untuk hadis-hadis yang disanadkan kepada tabi'in. Berikut adalah beberapa kehujaan hadis sebagai sumber hukum Islam. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Baik, saya Yunisa Meilani akan melanjutkan pembahasan materi berikutnya, yaitu macam-macam sunnah dan hadis. Jadi, sudah dijelaskan, sunnah adalah segala sesuatu yang dinukilkan kepada Nabi, sementara hadis adalah pemberitaan apa yang dinukilkan tersebut. Sunnah yang berkenaan dengan ucapan Nabi namanya sunnah qauliyah, hadisnya disebut dengan hadis qauli. Sedangkan sunnah yang berkenaan dengan perbuatan Nabi namanya sunnah fi'liyah. Sementara hadis yang berkenaan dengan perbuatan Nabi namanya hadis fi'li. Kemudian sunnah yang berkenaan dengan ketetapan Nabi disebut dengan sunnah takririyah, sedangkan hadisnya disebut dengan hadis takriri. Dan terakhir adalah sunnah yang berkenaan dengan kehendak Nabi yang belum terlaksana disebut dengan sunnah hamiyah, sementara pemberitaannya disebut dengan hadis hammi. Kemudian masuk pada fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis pada Al-Quran yang pertama adalah harus mengakui dan menguatkan suatu hukum yang ditetapkan Al-Quran, contohnya sholat dan puasa. Kemudian yang kedua, hadis menjelaskan isi Al-Quran. Yang pertama adalah memperinci hukum Al-Quran yang sifatnya masih umum, seperti kewajiban sholat. Di Al-Quran ada perintah sholat, namun rinciannya ada di hadis. Kemudian hadis membatasi kemutlakan Al-Quran. Di dalam Quran ada perintah untuk melakukan wasiat, namun tidak ada batasan berapa minimal atau maksimal harus dikeluarkan. Namun di hadis dibatasi, yakni maksimal wasiat adalah 1/3. Dan hadis juga mengecualikan hukum Al-Quran yang bersifat masih umum, seperti larangan memakan darah dan bangkai. Namun hadis ada pengecualian untuk memakan buah bangkai dan buah darah, yakni hati dan limbah dan bangkai belalang dan ikan. Kemudian hadis pun memiliki fungsi menetapkan hukum yang tidak ada disebutkan dalam Al-Quran, seperti adanya pengharaman binatang yang berkuku tajam dan bercakar, karena hukum tersebut tidak akan ditemukan dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya struktur hadis. Dalam struktur hadis dikenal beberapa istilah. Yang pertama rawi.
Rawi adalah orang yang meriwayatkan atau mengeluarkan hadis. Kemudian yang kedua ada istilah sanad. Sanad adalah rangkaian para perawi yang menukilkan matan dari sumber awalnya. Dan yang ketiga adalah matan. Matan adalah materi atau isi hadis itu sendiri. Jika berdasarkan kuantitas rawi atau jumlah rawi, maka hadis dibagi menjadi dua, yakni hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang rawi, yang menurut adat mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Sedangkan hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Jika berdasarkan kualitas rawi, maka hadis dibagi menjadi hadis sahih, hasan, dan dhaif. Penentuan ketiga hadis sahih, hasan, dan dhaif ini berdasarkan syarat rawi, yakni adil dan dabit. Seorang rawi disebut adil jika muslim, dewasa, sehat akal, dan tidak berdosa besar. Sedangkan dabit artinya rawi itu kuat hafalannya, cermat, dan tidak pelupa. Maka jika ada seorang rawi yang adil dan dabit, maka hadisnya disebut dengan sahih. Sedangkan jika ada rawi adil namun kurang dabit, maka hadis yang dikeluarkannya disebut dengan hasan. Sedangkan jika ada rawi yang tidak adil dan tidak dabit, maka hadisnya disebut dengan hadis dhaif. Baik, sampai di sini saja materi yang dapat kami jelaskan. Semoga dapat diterima dan dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.